Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep bolu pandan dan juga sekaligus aku mau kasih tips, trik dan juga belajar gimana sih supaya dapat hasil bolu yang bagus meskipun kita hanya menggunakan oven tangkring. Insya Allah, kalau sesuai dengan langkah-langkahnya, ini sukses 100% untuk pemula yang baru belajar bikin bolu. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama, siapkan sebuah wadah, kemudian masukkan 4 butir telur berukuran sedang. Nah, ini telurnya suhu ruang ya teman-teman. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram. Selanjutnya, masukkan SP atau emulsifier 1 sendok teh. Teman-teman juga bisa pakai TBM, Ovalet, atau SP, silahkan pilih salah satu aja. Selanjutnya, tambahkan juga setengah sendok teh vanila cair, atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Setelah itu, kita akan mixer menggunakan kecepatan bertahap, mulai dari kecepatan yang paling rendah sampai ke kecepatan yang paling tinggi, hingga menjadi adonan yang pucat, kental, dan juga berjejak. Untuk waktunya sendiri bisa 5-8 menit atau bisa juga lebih, menyesuaikan dengan mixer masing-masing. Kalau sudah pucat, mengembang, berjejak, dan tidak mudah tenggelam jejaknya seperti ini, artinya adonannya sudah siap untuk ditindaklanjuti. Nah, seperti ini ya teman-teman, jadi jejaknya tidak mudah tenggelam. Selanjutnya matikan mixernya sebentar. Setelah itu siapkan ayakan, kemudian masukkan 170 gram atau setara dengan 17 sendok makan mujung tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Tambahkan juga 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam halus, dan juga 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian bahan-bahan kering ini akan kita ayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Oke, kalau sudah kita mixer kembali, tapi sebelumnya ini kita aduk dulu sebentar menggunakan kaki mixernya supaya tidak berterbangan tepung-tepungnya ya. Lanjut, hidupkan mixer dan kita akan mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja dan hanya sebentar sampai tercampur saja. Kalau sudah tercampur rata, matikan lagi mixernya dan kemudian kita akan masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Jadi sebelumnya timbang dulu margarinnya sebanyak 100 gram baru kemudian kita lelehkan. Lanjut lagi, kemudian kita mixer lagi menggunakan kecepatan yang paling rendah hingga adonannya tercampur rata, tapi sebentar saja, jangan sampai lama-lama. Nah, kalau sudah tercampur, matikan mixer dan kemudian mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut kita aduk menggunakan spatula dengan cara aduk balik seperti ini untuk memastikan adonannya sudah tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap lagi di bawah adonan. Konsistensi adonannya kurang lebih seperti ini, jadi ketika ditarik tidak putus ya, artinya sudah tercampur dengan rata. Nah, selanjutnya kita akan ambil 3-4 sendok makan adonannya. Kemudian ini bisa kita sisihkan dulu ya. Untuk adonan utama yang banyak ini kita bisa tambahkan 1,5 sendok teh pasta pandan. Teman-teman juga bisa mengganti pasta pandan ini dengan pasta yang lainnya, disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kemudian kita aduk dengan cara aduk balik seperti ini sampai tercampur rata.
Setelah itu kita ambil adonan yang 3 sendok makan ini, lalu tambahkan 1 sendok teh pasta coklat. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Di sini sudah aku siapkan loyang turban ukurannya 20 cm, sudah diolesi dengan margarin dan juga ditaburi dengan tepung tipis-tipis. Tuang adonan ke dalam loyang. Setelah itu kita bisa ratakan bagian atasnya dengan menggunakan spatula, supaya nanti hasilnya bisa lebih rata dan lebih mulus ya. Nah, selanjutnya aku rapikan juga dengan menggunakan tusuk sate supaya bisa mengeluarkan udara yang terperangkap. Setelah itu kita hentak-hentakkan beberapa kali juga supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Setelah itu kita tuang adonan coklat di bagian atasnya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera untuk masalah bentuk dan juga masalah peletakan adonan coklat ini. Setelah itu kita buat motif menggunakan tusuk sate dengan cara diputar-putar seperti ini ya. Nah, sekarang adonannya sudah siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven tangkring sekitar 10 menit. Kita masukkan loyangnya ke rak yang tengah dan kita akan panggang selama 50-55 menit menggunakan api kecil atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk api kecilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kenapa sih aku menggunakan api kecil? Alasannya karena untuk meminimalisir kegagalan seperti terlalu kering, gosong, kuenya tidak matang merata ataupun bantat. Meskipun waktu yang dipakai ini agak lama, tapi ini cukup berhasil menurut aku. Dan menurut aku juga, kunci sukses menggunakan oven tangkring itu adalah pengalaman. Semakin sering mencoba, jadi semakin tahu karakter dari ovennya dan bisa bikin kue jenis apa aja nantinya. Aku juga sampai sekarang masih terus belajar untuk memahami si oven tangkring ini. Oke, lanjut ya. Jadi setelah 40 menit dipanggang, hasilnya udah lumayan cantik, tapi kita putar arah loyangnya supaya matangnya bisa lebih merata. Lalu panggang kembali sekitar 15 menit atau sampai bolunya matang. Nah, setelah 15 menit, ini bolunya sudah matang dan matangnya juga merata ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Oke, sekarang kita angkat dan juga kita akan keluarkan dari loyang. Nah, ini dia hasil bolunya, matangnya merata dan warna coklatnya cantik banget. Kemudian bolu ini akan kita keluarkan dari loyang dan juga kita tunggu bolunya sampai dingin dan sampai set. Kalau pakai loyang yang anti lengket bisa langsung dikeluarkan, tapi kalau pakai loyang yang tidak anti lengket bisa dibantu disisir bagian pinggirnya seperti ini. Seperti ini hasil bagian bawahnya, kemudian kita pindah ke piring ya bolunya. Nah, ini dia hasilnya. Bolu pandan dengan oven tangkringnya sudah dingin dan sudah siap untuk dipotong. Dari potongannya aja udah terasa kalau bolunya ini lembut banget ya. Kita lihat hasil potongannya. Jadi bagian dalamnya seperti ini, warnanya cantik banget, teksturnya lembut, empuk, menul, mengembang sempurna, dan seratnya juga halus. Untuk rasanya nggak perlu diragukan lagi, bolu ini manisnya pas dan juga rasanya enak dan nggak seret sama sekali. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Dan selanjutnya,
Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.